Nah, kali ini saya akan mereview sebuah barang yang aku mau tebak-tebakan dulu dengan kalian nih. Kira-kira barang apa yang akan saya review. Karena barang ini adalah salah satu barang penting atau gear penting yang berpengaruh banget dalam kita membuat sebuah konten atau membuat sebuah foto ataupun video. Dan kalau nggak ada barang ini, yang jelas barangnya bukan kamera ya guys. Karena ini barangnya besar dan juga butuh listrik yang cukup besar. Kalau nggak ada barang ini, kalian akan kesusahan untuk pakai ISO rendah. ISO kalian harus dinaikin yang tinggi. Nah, kira-kira apa itu? Bisa tebak nggak? Komen di bawah ya. Barang itu adalah sebuah lighting guys. Dan di sini kali ini cukup besar lightingnya, tapi nggak terlalu berat. Nah, ini adalah barang dari Godox. Dan juga di sini video ini nggak ada sponsor sama sekali. Jadi semua review yang saya katakan di sini adalah review jujur dari saya sendiri. Dan karena memang semua barang yang saya review itu pasti adalah semua barang yang menurut saya bagus dan layak untuk teman-teman bisa tahu. Karena ini tujuannya untuk membantu teman-teman dalam menentukan apakah kalian memerlukan barang ini atau enggak, kayak gitu. Dan kali ini saya mereview sebuah lighting dari Godox, yang dimana Godox itu seperti kalian tahu dia adalah perusahaan untuk lighting, baik flash maupun continuous yang bagus. Ini barangnya adalah Godox VL150R. Dan kali ini nggak cuman lightingnya aja, tapi saya juga akan review untuk aksesorisnya. Nah, kebalik. Jadi di sini tuh aksesorisnya, ini adalah softboxnya. Kenapa kok softboxnya kecil? Ini dia spesialnya guys. Jadi dari Godox ini sendiri, ini saya yang pilih yang tipenya VL150R. Kenapa kok disebut gitu? Karena VL-nya ini adalah fleksibel. Jadi dia ini bukan lighting kayak yang monoblok kayak gitu, tapi lebih ke arah lightingnya bisa ditekuk. Di sini kalian dapat tasnya juga, nggak cuma lightingnya aja, kalian dapat tasnya untuk membawa semua lighting dan aksesorisnya. Terus kemudian di dalamnya itu akan ada, ini aku sebutin satu-satu ya. Jadi selain yang tadi saya sebutin yang fleksibel, yang VL tadi itu untuk fleksibel, nanti lightingnya di dalam box tabungnya ini. Jadi dalamnya ini ada box tabung juga. Yes, ini ada box tabung seperti ini. Saya akan jelasin satu-satu ya guys. Jadi di sini kalian akan dapat ini AC adapternya. Jadi ini untuk colokan di power atau di listrik. Terus kemudian ini dapat sabuknya juga. Sabuknya untuk di AC adapternya ini. Jadi untuk dipasang di light stand. Lalu kemudian dapat kabel powernya juga untuk power source-nya yang disambungin dengan AC adapter tadi. Sama kalian juga dapat remote guys. Kalian dapat remote untuk bisa mengontrol dari lightingnya sendiri supaya nggak terlalu ribet. Dapat remote-nya, nice. Terus ini yang tadi kartu garansi, buku manual dan sebagainya. Kalau yang ini apa ini ya? Ini kalian mendapatkan, jadi kalian dapat klemnya guys. Kalian bakal dapat klemnya untuk masang lightingnya. Jadi klemnya yang ini aku lihat bagus sih, karena ini full metal bahannya, full metal dan juga ini bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Nah ini kayak kalian lihat bisa tekuk-tekuk seperti ini. Terus kemudian selain kokoh, dia juga ini yang asik nih guys. Jadi dia ini ada dua lubang untuk dipasang di light standnya. Ada lubang yang atas untuk pasangnya secara normal seperti ini. Nah kayak gini ya guys. Tapi juga bisa dipasang secara kayak L gini nanti. Nah kalau misalnya di standnya jadi seperti ini, bisa dipasang seperti ini supaya posisi lightingnya jadi langsung ke sini, atau bisa dibuat bawah gini. Oke, bagus sih, dan dua sisi lagi, keren. Lalu kemudian ini satu lagi box terakhir sebelum kita masuk ke lightingnya ya. Ini kita bakal dapat, ini guys. Jadi ini adalah unit controllernya. Jadi kalau lighting zaman sekarang itu kebanyakan lightingnya, headnya itu cuma buat lightingnya aja, tapi controllernya dipindah ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen untuk merubah power dari lightingnya, terus habis itu pengen merubah dari color temperaturnya, kalian bisa nggak harus ke atas lagi ke lampunya, tapi bisa ke controllernya. Kalian pasang misalnya ini di light stand, kalian pasang di light standnya. Jadi merubah kontrolnya dari sini atau dengan yang remote ini. Yang pastinya ini lebih lengkap menunya daripada yang remote dan lebih responsif. Dan juga kalau yang dari saya pegang nggak terlalu berat ya guys, lumayan ringan. Terus kemudian bahannya kokoh,
karena dari metal. Dan ini atasnya ini plastik yang cukup oke. Lalu kalian juga dikasih semacam kayak gantungan ini untuk menggantungkan di stand-nya kita supaya nggak jatuh. Tapi yang saya suka, ini yang saya perhatikan ternyata di sini juga sudah ada V-mount-nya guys. Jadi di sini sudah ada V-mount untuk baterainya. Jadi berarti lighting ini selain bisa dipasangkan untuk colok ke listrik atau power source, ini juga bisa menggunakan baterai. Baterai V-mount ini adalah baterai yang biasa dipakai untuk perfilman atau produksi yang cukup besar. Jadi dia bisa, baterainya tuh kayak semacam power bank yang gede gitu, cukup besar kayak sebrick ini, seginian. Ditancapin di sini, dia bisa menyalakan lighting kalian. Bisa menyalakan lighting kalian meskipun powernya cukup besar, tapi dia bisa menyalakan lighting kalian dengan baik karena voltnya juga besar. Basically ini punya dua pilihan untuk power. Kalian bisa colok listrik atau bisa dengan baterai kalau misalnya lagi on location nggak ada colokan listrik. Sekarang kita akan buka untuk unitnya. Ini aku mundurin dulu. Oke, nah ini dia. Ini untuk unitnya, jadi kalian dapat tabung seperti ini. Karena ini lightingnya gulungan atau model kayak karpet gitu. Nah ini ada kabelnya dari Godox-nya. Lalu kemudian, oh oke. Nah ini selain unit, ini adalah unit lightingnya. Aku akan keluarin dulu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah unit lightingnya. Yang seperti yang saya bilang tadi, dia berupa gulungan. Dan ini ada, apa ini ya? Kita coba buka dulu. Oh, oke. Jadi ini adalah kerangkanya guys. Ini adalah kerangkanya untuk bisa kalian bikin, untuk bisa bikin lightingnya jadi lebih pas gitu, untuk bisa diarah-arahin. Karena kalau kayak gini kan kita susah ya, susah untuk mengarahkan dan memberdirikannya. Lalu kita sekarang bahas untuk unit lightingnya sendiri. Nah ini dia guys. Jadi seperti yang teman-teman lihat, cukup besar ya. Bahkan meja udah nggak cukup, karena di sini yang saya order adalah ukuran 30 cm kali 120. Jadi ini cukup memanjang dan cukup besar. Sebenarnya ada beberapa tipe, ada 3 tipe. Kalau nggak salah setahu saya itu ada yang 60 kali 60 jadi kotak. Ada yang ini 30 120, ada yang 60 kali 100. Jadi agak persegi panjangnya agak lebar gitu. Tapi saya memilih yang ini karena menurut saya ini yang lebih fleksibel, bisa diarahin untuk macam-macam. Jadi kalau kita pengen dapat full body dengan satu lampu aja, ini jaraknya udah panjang banget, jadi harusnya cukup. Tapi kalau kita pengen sedikit, tinggal diarahin vertikalnya aja, dirubah, harusnya udah enak. Dan powernya di sini 150 watt. Jadi FL 150R itu artinya adalah FL-nya fleksibel, 150 adalah wattnya untuk keseluruhan. Lalu R-nya aku nggak tahu apa, tapi mungkin bicolor-nya ya mungkin ya. Semacam kayak gitu. Oh ya, dan juga di sini juga nggak cuma satu warna aja, tapi kalian bisa merubah white balance-nya dari Kelvin-nya. Kalian bisa rubah dari warm ke cool kayak gitu. Jadi bisa macam-macam, bisa menyesuaikan environment atau kondisi ruangan yang kalian pengenin. Oke guys, jadi ini udah aku rakit, udah aku gabungin. Ada sedikit tricky partnya di sini. Jadi pada saat kalian bikin ini kan memang besinya lumayan tebal ya guys. Jadi memang supaya dibuat kencang, makanya kalian harus agak tarik sedikit, agak dibengkokin sedikit. Nggak usah takut karena ini kuat besinya. Jadi bengkokin sedikit untuk masukin ke sisi-sisi sudutnya lighting. Nanti kalau udah jadi, bakal posisinya seperti ini. Nah, masing-masing sudutnya udah kekunci, dan seperti kalian lihat, dia akan menjadi sebuah semacam strip light yang udah kokoh. Ini guys, jadi ini controller boxnya dan ini lightingnya. Basically ini adalah posisi paling kecil lightingnya, tapi kalau digedein ini, padahal kalau dimatikan ya, belakang kan ada ambience-nya, tapi dengan power terkecilnya aja hilang langsung ambience-nya. Jadi powernya cukup terang guys. Terus ini aku bisa mentokin sampai 100%. Ya, ini jadi langsung berubah jadi siang. Dan ini aku kecilin lagi, atau aku coba besarin tapi dengan rubah ke temperaturnya. Nah ini bisa ke warm.
lalu kalian bisa coolin juga, tapi stepnya nggak terlalu halus ya guys, karena dia cuma sampai 5600 saja. Ini aku kecilin dulu supaya kalian bisa lihat enaknya, bisa enak lihatnya. Dan ini mountingnya enaknya dia bisa fleksibel, jadi bisa dipasang seperti ini lurus atau bisa kayak gini, lalu bisa kalian putar. Dan juga yang aku bilang tadi, bahkan kalian bisa mounting dari yang bagian atas ini, jadi lumayan banyak sih angle-nya. Oke, bagus dan cukup kokoh menurutku lightingnya. Dan kelebihannya adalah unit ini sendiri sebenarnya nggak berat guys, jadi kalau kalian taruh di atas boom dia nggak terlalu beresiko karena ini ringan banget, ringan tapi terang, ringan, terang, dan juga bisa diarahkan, bisa by color. Itu yang bikin saya kenapa kok tertarik dengan lampu ini. Oke, lalu dan ini yang bakal menggantikan nanti main source lighting saya untuk bikin konten, karena menurut saya ini lebih enak ditaruh di atas boom, jadi harusnya bisa lebih oke. Sekarang kita akan coba untuk aksesorisnya guys. Kita matiin dulu. Oke, ini kita taruh di sini, kita sampingin dulu, mungkin aku taruh sini aja. Sekarang kita akan unboxing untuk aksesorisnya yang dibutuhkan, karena kalau cuman dengan lighting yang kayak tadi, nah kalau dengan lighting yang kayak tadi itu akan susah untuk mengontrol, akan susah untuk mengontrol arah cahayanya. Jadi kita butuh yang namanya aksesoris lagi, dan ini aksesorisnya adalah basically ini adalah softbox. Softboxnya namanya VFL SF30120. Ini kayaknya ini. Jadi flat, ini softbox, SF ini adalah softbox, ini 30/120 ini ukurannya. Kayak gitu cara bacanya. Dia juga udah dapet tasnya guys, udah dapet tasnya untuk supaya kalian bisa balikin lagi dan bawanya lebih enak. Lalu di dalamnya kita akan buang dulu. Di dalamnya kalian akan dapat softboxnya, unitnya, dan ada ini sedikit trik rahasianya guys. Sorry kalau agak kenceng suaranya, karena ini real unboxing. Aku memang belum buka, belum coba juga. Jadi yang kalian dapat adalah yang pertama, ini dia. Ini yang aku cari-cari. Jadi meskipun softboxnya dia flat, dia tetap ada honeycomb-nya atau semacam kayak sarang lebahnya untuk mengontrol arah cahaya kita. Ini yang penting. Lalu kemudian di sini kalian juga dapat yang pasti lapisan untuk softboxnya, untuk ngesoftinnya. Terus dapat yang terakhir, ini adalah ini frame-nya. Ini frame-nya yang kalian bisa buka untuk dipasang di softboxnya. Jadi frame-nya seperti ini, kokoh. Ini bahannya kayak semacam karton atau mungkin plastik gitu ya, plastik tipis tapi kokoh. Dan ada dua, karena ini ukurannya cukup besar, jadi kayaknya dipisah jadi dua. Terus dapat ininya. Oke, sekarang kita pasang dulu, habis ini akan kembali lagi. Oke guys, jadi basically udah kita pasang sekarang softboxnya. Jadi nanti kalau udah terpasang bentuknya seperti ini. Nah kayak gini ya. Jadi udah terpasang seperti ini, dan ini sudah dipasang dengan honeycomb-nya. Ini yang disebut honeycomb. Tujuannya untuk mengarahkan cahaya supaya lebih sempit, tidak terlalu menyebar. Dan di dalamnya sudah aku pasang untuk softbox-nya. Jadi kalian bayangin ya, dari tas tadi yang sekecil itu bisa menjadi softbox yang sebesar ini, dan juga nyalanya terang. Nih guys, nyalanya terang banget, dan bisa dikontrol lewat controller di bawah. Lalu ringan, karena meskipun dengan softbox-nya pun ini masih bisa dibilang cukup ringan untuk beratnya. Jadi oke banget sih ini. Dan ini habis ini kita akan bandingin dari light source yang ini. Ini kebetulan aku pakainya punyanya Falcon Eyes, tapi yang bentuknya namanya showpiece. Jadi dia tuh modelnya kayak lampu bulat, nanti aku cantumin juga. Dia bentuknya kayak lampu LED bulat tapi tipis. Fungsinya mirip kayak softbox tapi agak lebih keras dikit guys. Jadi lebih keras dikit daripada softbox, tapi juga lebih soft daripada direct light kayak gitu. Sorry tadi backgroundnya ada sedikit noise. Ini sekarang kita akan coba untuk compare lebih enak mana antara showpiece yang dari Falcon Eyes ini yang biasa saya pakai, atau menggunakan softbox yang baru ini, yang flat ini.
Nah, oke, sekarang kita udah melakukan setup dengan menggunakan softbox yang tadi Godox VL. Ini sekarang saya menggunakan Godox VL yang 150 tadi. Gimana? Menurut kalian lebih oke nggak hasil lightingnya? Kalau menurut saya sih jauh lebih oke ya, karena lebih soft juga jatuhnya di wajah. Lalu kemudian bisa lebih terkontrol, jadi lightingnya nggak nyebar kemana-mana. Karena sudah ada honeycombnya, jadi nggak bocor ke belakang. Kita bisa lebih mengontrol lighting kita lebih baik. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Ini untuk hasilnya yang menggunakan Godox, dan yang tadi itu hasilnya menggunakan showpiece dari Falcon S. Oke, jadi sekian video kali ini, semoga berguna buat teman-teman dan juga buat kalian yang pengen tahu untuk harga dan juga link pembelian, kalian bisa lihat di deskripsi, nanti aku cantumin juga. Dan buat kalian yang merasa video ini berguna, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman lainnya biar saya makin semangat untuk bikin video seperti ini lagi. See you at the next video guys.